Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Kali ini kami dari kelompok 10 akan membahas tentang metabolisme yodium pada ibu hamil. Kami beranggotakan terdiri atas Heidi Natalia Pramudia Panjaitan, Yohana Rotua Siahaan, Teresia Novita Inabula, dan Sri Mulyani. Apa sih metabolisme yodium pada ibu hamil? Sebelumnya, kita akan membahas apa itu iodium. Iodium merupakan bagian integral dari kedua macam hormon tiroksin, triiodotironin dan tetraiodotironin. Iodium berperan pula dalam perubahan karoten menjadi bentuk aktif vitamin A, sintesis protein dan absorpsi karbohidrat dari saluran cerna serta dalam sintesis kolesterol darah. Absorpsi dan ekskresi yodium. Yodium dengan mudah diabsorpsi dalam bentuk iodida. Ekskresi dilakukan melalui ginjal yang jumlahnya berkaitan dengan konsumsi, yaitu konsumsi normal sehari adalah sebanyak 100-150 mikrogram sehari atau 0,1 sampai 0,15 mg per hari. Sedangkan pada ibu hamil per hari adalah 220 mikrogram atau 0,22 mg. Dalam bentuk ikatan organik ini, di dalam makanan hewani hanya separuh dari iodium yang dikonsumsi dapat diabsorpsi. Di dalam darah, iodium terdapat dalam bentuk bebas dan terikat protein. Manusia dewasa mengandung 15-20 mg iodium, 70-80% diantaranya berada dalam kelenjar tiroid. Di dalam kelenjar ini, iodium digunakan untuk mensintesis hormon-hormon triiodotironin atau T3 dan tiroksin atau tetraiodotironin atau T4 yang diperlukan. Kelenjar tiroid harus menangkap 60 mikrogram iodium sehari untuk memelihara persediaan tiroksin yang cukup. Penangkapan iodida oleh kelenjar tiroid dilakukan melalui transfer aktif yang dinamakan pompa iodium. Mekanisme ini diatur oleh hormon yang merangsang tiroid atau nama lainnya thyroid stimulation hormone atau TSH dan hormon tirotrofin atau TRH yang dikeluarkan oleh hipotalamus yang dikeluarkan oleh kelenjar pituitari untuk mengatur sekresi tiroid. Hormon tiroksin kemudian dibawa darah ke sel-sel sasaran dalam hati. Di dalam sel-sel sasaran dan hati tiroksin dipecah dan bila diperlukan yodium kembali digunakan. Konsentrasi hormon tiroid di dalam darah diatur oleh hipotalamus melalui pengontrolan pengeluaran hormon TSH yang dikeluarkan kelenjar pituitari. Sekresi TSH juga dikontrol oleh hormon yang mengeluarkan tirotrofin atau nama lainnya thyrotropic releasing hormone atau TRH yang juga dikeluarkan oleh hipotalamus. Kelebihan iodium terutama dikeluarkan melalui urin dan sedikit melalui feses yang berasal dari cairan empedu. Yang paling ditakutkan dari kekurangan iodium ini adalah meningkatnya kematian bayi beberapa saat setelah dilahirkan dan perkembangan otak yang terhambat atau nama lainnya neonatal hypothyroidism. Menurut Hetzel, dalam keadaan normal, intake harian untuk orang dewasa berkisar dari 100 sampai 150 mg per hari. Iodium diekskresikan melalui urin dan dinyatakan dalam miligram per gram kreatinin. Pada tingkat ekskresi, jika iodium lebih kecil dari 50 mg per gram kreatinin, sudah menjadi indikator kekurangan intake atau kekurangan iodium. Konsumsi iodium sangat bervariasi antar berbagai wilayah di dunia. Diperkirakan sekitar 500 mg per hari di USA.
Adapun kecukupan iodium yang dianjurkan untuk orang Indonesia antara lain, untuk umur 0 sampai 9 tahun kebutuhannya sebesar 50 sampai 120 mg per hari. Untuk umur 10 sampai 59 dan lebih dari 60 tahun, baik pria maupun wanita, kebutuhan iodiumnya sebesar 150 mg per hari. Sedangkan untuk wanita hamil mendapat tambahan iodium sebesar 25 mg per hari, dan wanita laktasi atau wanita menyusui dari 0 sampai 12 bulan, kebutuhan iodiumnya bertambah sebesar 50 mg per hari. Khusus bagi kelompok ibu hamil, tambahan tersebut sebagian dapat dipergunakan untuk keperluan aktivitas kelenjar tiroid dan sebagiannya lagi untuk pertumbuhan dan perkembangan janin, khususnya untuk perkembangan otak. Bagi ibu hamil yang mengkonsumsi iodium tidak mencukupi kebutuhan, maka bayi atau janin yang dikandung akan mengalami gangguan perkembangan otak seperti berat otak berkurang, gangguan perkembangan fetus dan pasca lahir, kematian perinatal atau abortus meningkat. Kemudian setelah bayi dilahirkan mempunyai berat badan lahir rendah atau biasa disingkat dengan BBLR, dan dapat menimbulkan gangguan pertumbuhan tengkorak serta perkembangan skelet. Sedangkan bagi tubuh ibu hamil akan mengalami gangguan aktivitas kelenjar tiroid. Pada kondisi ini, tubuh akan mengalami penyesuaian yang pada akhirnya akan mengalami pembesaran kelenjar tiroid yang dikenal dengan sebutan gondok. Lanjut ke slide 9, kekurangan iodium pada janin. Kekurangan iodium pada janin akibat ibunya kekurangan iodium. Keadaan ini akan menyebabkan besarnya angka kejadian lahir mati, abortus, dan cacat bawaan, yang semuanya dapat dihindarkan dengan interferensi terpadu. Efek yang sama telah diamati pada ibu hipotiroidisme yang dapat diobati dengan terapi pengganti hormon tiroid. Trial kontrol dengan minyak beriodium telah menunjukkan penurunan signifikan pada kematian fetus dan neonatal pada kelompok yang diobati. Hal ini sesuai dengan bukti pada hewan yang menunjukkan dampak defisiensi iodium pada ketahanan fetus. Akibat lain yang lebih berat pada janin yang kekurangan iodium adalah kreatin endemik. Kreatin endemik ada dua tipe. Yang banyak didapatkan adalah tipe nervosa, ditandai dengan retardasi mental, bisu tuli, dan kelumpuhan spastik pada kedua tungkai. Sebaliknya, yang agak jarang terjadi adalah tipe hipotiroidisme yang ditandai dengan kekurangan hormon tiroid dan kerdil. Slide 10, transfer T4 dari ibu ke janin. Pada awal kehamilan sangat penting untuk perkembangan otak janin. Bila mana ibu kekurangan iodium sejak awal kehamilannya, maka transfer T4 ke janin akan berkurang sebelum kelenjar tiroid janin berfungsi. Jadi perkembangan otak janin sangat tergantung pada hormon tiroid ibu pada trimester pertama kehamilan. Bila mana ibu kekurangan iodium, maka akan berakibat pada redanya kadar hormon tiroid pada ibu dan janin. Dalam trimester kedua dan ketiga kehamilan, janin sudah dapat membuat hormon tiroid sendiri, namun karena kekurangan iodium dalam masa ini, maka juga akan berakibat pada kurangnya pembentukan hormon tiroid, sehingga berakibat hipotiroidisme pada janin. Slide 11, kelebihan iodium. Keracunan iodium disebabkan oleh konsumsi iodium dalam jumlah besar setiap hari, sebanyak 400 kali dari dosis harian yang dianjurkan, atau kadang sebagai akibat tinggal di tepi laut.
Suplemen iodium dalam dosis terlalu tinggi dapat menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid, goiter, atau gondok, seperti halnya kekurangan iodium dan kadang hipertiroidisme. Dalam keadaan berat, hal ini dapat menutup saluran pernafasan sehingga menimbulkan sesak nafas. Terima kasih, demikianlah hasil pembahasan kami tentang metabolisme iodium pada ibu hamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampai jumpa kembali.